Bu, Bu. Bu. Ya. Nah, yang perlu kalian ketahui dalam perhitungan bagi hasil ini ya, nanti kaitannya terkait pada bank syariah, di mana nanti ada dua posisi yang berbeda. Yang pertama, yang perlu kalian ketahui, posisi untuk bagi hasil yang pendapatan antar bank dan bank ini, di mana nanti banknya bisa sebagai mudorib atau nasabah sebagai sahibul mal, atau bisa juga kebalikannya ya, yang banknya itu sebagai sahibul mal dan kemudian nasabahnya sebagai mudorib. Itu nanti kedua posisi itu bisa saling bertukar tergantung nanti kondisi pada saat pembiayaannya seperti apa ya. Gitu. Pembagian hasil ini ditentukan dari Dewan Syariah Nasional, di mana ada fatwanya yang menyebutkan bahwa bank syariah itu boleh menggunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing dengan bagi untung atau profit sharing ya. Kalau yang revenue seperti apa? Yang revenue itu dari bagi hasil bank syariah yang disaksikan selama pendapatan ini dikurangi harga pokoknya barang dari yang jual, gitu ya. Revenue ini adalah bagi hasilnya. Kalau bagi untungnya seperti apa? Ya. Nah, untuk tahapan perhitungan bagi hasil yang harus diketahui, yang pertama dalam menentukan bagi hasilnya yang akan digunakan dari masing-masing pembiayaan ya, itu menghitung dari pendapatan akan bagi hasilnya itu bisa ya, kemudian menghitung dari saldonya juga bisa, sumber dananya berapa, kemudian untuk menghitung saldo harian atau rata-rata dari penyalur dananya itu harus jelas dulu di awal sebelum dilakukan akad dari pembiayaan mudorobah yang kemarin sudah dijelaskan, teman-teman. Kemudian dalam pendistribusiannya pun ini nanti harus jelas juga kepada masing-masing nasabah sesuai dengan nisbah yang disepakati ya pada saat awal untuk perjanjian dilakukan ya. Nanti ada juga menghitung dari proporsinya berapa, juga harus jelas sumber dananya berapa yang digunakan ya. Kemudian dari menghitung pendapatannya pun untuk nasabah dan banknya itu harus jelas. Kalau bagi hasil itu kemarin dari penjelasan sebelumnya gimana? Teman-teman ada yang masih ingat? Untuk perhitungan pendapatan bagi hasilnya bagaimana jelasnya? Ada yang masih ingat? Atau ada yang belum buka sama sekali? Kalau bagi hasil itu gimana dalam bank syariah pembagiannya? Apakah berupa nominal langsung ditentukan atau gimana? Ada yang masih ingat? Coba yang bisa jawab nanti sebutkan namanya biar nanti saya kasih bonus ya. Gimana teman-teman untuk pembagian hasil dalam pembiayaan mudorobah? Itu berupa nominal kah? Sudah ditentukan berapa-berapanya? Atau gimana? Silahkan yang bisa jawab. Sama diskusi aja ya. Jadi sambil saya pengen tahu nih dari kemarin-kemarin ada yang bisa mengikuti nggak materinya atau masih ada yang perlu ditanyakan, nggak apa-apa, sekarang juga bisa sekalian. Nah. Untuk perhitungan pendapatan bagi hasilnya antara nasabah dan bank bagaimana? Antara pihak mudorib dengan sahibul mal. Halo. Dengan kesepakatan bukan buku. Kesepakatannya seperti apa contohnya? Kalau bagi hasil, kalau distribusi bagi hasil itu nisbahnya sudah disepakati, tapi untuk menghitung pendapatan bagi hasilnya bagaimana? Kalau di bank itu tidak dengan nominal ya di awal, tapi dengan kemarin apa, prosentase, harus dengan prosentasenya yang
yang disebutkan ya. Misalkan berapa? 70-30 kah, 40-60, atau bisa juga 50-50 ya. Ada yang masih ingat atau gimana ini? Ya, oke, dilanjutkan aja. Nah, untuk sistem bagi hasilnya ini seperti apa? Tadi sudah dijelaskan, ada yang profit sharing, ada yang revenue sharing ya. Ada yang bagi keuntungan dan ada yang juga bagi hasil. Jadi dari bagi hasil dan keuntungan ini didapat antara kedua belah pihak itu sudah disepakati, perjanjiannya sesuai. Kalau yang kemarin 50-50 berarti nanti 50-50 dari keuntungan dan dari pembagian hasilnya gitu ya, tergantung nanti kesepakatannya. Nah, ini ada tahapan perhitungan bagi hasil yang tadi sudah ya, pendapatan, saldo rata-rata, kemudian saldo harian, pengeluaran, ini sudah. Untuk menentukan perhitungannya, ini sudah dilihat dari mana? Yang tadi dari Dewan Syariah Nasional, kemudian ada juga turunannya dari Akuntansi Keuangan yang PSAK itu nomor 105. Itu nanti kalian baca sendiri ya untuk yang ini keterangannya. Nah, untuk ini dari gross profit sharing sebelum dibagi ya, itu ada menghitung terkait pada margin murobahannya, kemudian salam dan istisnanya ya, ada juga terkait pada pendapatan ijarah bersihnya ya, dibagi lagi. Kemudian ada pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah ya. Musyarakah mudharabah kemarin sudah dibahas, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh untuk tabel sumber dana kita untuk perhitungan simulasinya ya. Dari sumber dananya, kemudian ada dari penyaluran dananya dan dari pendapatan. Untuk dari sumber dananya, itu contohnya ada tabungan wadiahnya sebesar 50 juta, kemudian gironya 80 juta, total untuk prinsip wadiahnya berapa? 130 juta ya. Kemudian dari prinsip mudharabahnya, tabungan mudharabahnya 60 juta, kemudian disimulasikan untuk deposito mudharabahnya 140 juta, total untuk prinsip mudharabahnya 200 juta. Nah, sumber lain misalkan ya, dari sumber dana yang lain dari modalnya 70 juta, berarti total untuk sumber dananya di sini 130 ditambah 200 ditambah 70 adalah 400 juta. Ini contoh sumber dananya. Kemudian untuk penyaluran dananya seperti apa? Bisa dilihat dari prinsip regulasi dari pembiayaan mudharabahnya. Contohnya ada yang pembiayaan mudharabah 80 juta, pembiayaan musyarakahnya 60 juta. Jadi total untuk prinsip bagi hasilnya 140. Untuk prinsip jual belinya ini contohnya ada ya 180, kemudian ijarahnya 30 dan lain-lainnya. Ini total 22, 28, itu ada 400 juta. Jadi dari pendapatan ini sebesar 2 juta. Untuk perinciannya gimana sih cara ngitungnya? Nah, ini nanti kita lihat dulu dalam menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan itu. Untuk bagi hasil adalah dari sumber dana pihak ketiga dari mudharabahnya ya. Kemudian ada juga dari dana pihak ketiga dari dana mudharabah dan wadiahnya ya. Kemudian yang ketiga itu bisa dari seluruh sumber dananya ya. Untuk menghitung pendapatan bagi hasil, ini rumus yang harus kalian ingat, dari jumlah rata-rata sumber dana dibagi dengan jumlah penyalurannya kali dengan pendapatan, jumlah pendapatan ya. Nah, ini ada contohnya ya, perhitungan pendapatan yang akan dibagi berdasarkan sumber dana dari pihak ketiga. Jadi sumber dana mudharabah ya, kita simulasikan yang mudharabah aja yang sesuai dengan materi kemarin. Untuk yang penghimpunan dana tadi sudah diketahui 200 juta, kemudian dari RSP-nya atau rata-rata sumber pembiayaan itu tadi sudah dari mulai jual beli, ijarah, bagi hasilnya itu adalah 400 juta. Untuk pendapatannya sudah diketahui sebesar 2 juta misalnya, 2 juta. Nah, sekarang tinggal menghitung pendapatan untuk bagi hasilnya gimana. Ini tadi apa?
RSSP dengan dibagi dengan RSP dikali dengan jumlah pendapatan ya. Ini untuk rata-rata sumber dananya tadi 200 juta. Untuk rata-rata sumber pembiayaan itu berapa? 400 juta dibagi 400 juta dikali dengan pendapatan penyaluran dana yang 2 juta ini. Hasilnya 1 juta. Oh ya, hitungnya setengah dikali 2 juta berarti hasil untuk dana perhitungan. Bagi hasil atas yang diperoleh ini antara bank dengan nasabah itu sebesar 1 juta. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Gimana teman-teman? Masih bisa diikuti? Gimana, Tika? Ibu izin bertanya. Buat yang mencari pendapatan penyaluran dana itu caranya gimana, Bu? Udah ada di situnya apa? Ini harus dicari dulu? Sudah ditentukan ya. Sudah ditentukan. Jadi nanti tinggal menghitung totalannya. Jadi ini dari contoh yang tadi itu sudah ditentukan. Ya. Penyaluran dananya sudah ada misalkan ya. Karena penyaluran dana itu nanti dari kalau penyaluran dana kan kita memberikan pembiayaan pinjaman kepada nasabah. Nah, misalkan ada 2 nasabah, yang pertama nasabahnya ingin melakukan pembiayaannya, mendapatkan pembiayaan dari kita itu sebagai bank misalkan ya, ingin yang pembiayaan mudharabah dan pembiayaan masyarakat. Jadi total pembiayaannya nanti ada penyaluran dananya itu ya sudah ditentukan, misalnya tergantung dari nasabahnya ada berapa yang kita salurkan dananya dari kita sebagai pihak bank gitu ya. Masih iya, Bu. Sudah mengerti? Makasih, Bu. Yang lain bagaimana, bisa dilanjutkan? Oke, dilanjutkan aja dulu ya. Nah, ini kemudian dari yang ini sudah ya. Nah, ini tadi untuk menghitung dari bagi hasil atas perolehan pendapatan yang akan dibagi oleh pihak bank ya, dari pendanaan mudharabah. Kemudian, nah untuk menentukan hak bagi hasilnya untuk bank dan nasabah ini seperti apa? Misalkan ini kita buat tabelnya. Yang pertama kita lihat dari jenis kelompoknya, yang tadi ada tabungan mudharabah, kemudian ada deposito mudharabahnya ya. Nanti di sini diperkirakan yang tadi sudah dicantumkan rata-ratanya, saldo rata-ratanya 60 juta. Yang depositonya ini terkait pada yang 1 bulan pertama, 3 bulan, 6 bulan sampai dengan 1 tahun ya. Nisbahnya perhitungan untuk nasabah untuk tabungan mudharabah disimulasikan ini 40%. Kemudian nisbah untuk banknya 60% ya. Deposito mudharabahnya juga ini ada sudah dicantumkan. Nah, tinggal menghitung bagaimana proporsi tabungan mudharabahnya. Yang tadi itu kan sudah ya, RSSD dibagi dengan keseluruhan RSD. Nah, berarti saldo rata-rata ya dibagi dengan seluruh saldo rata-ratanya, kemudian dikali dengan pendapatan yang akan dibagi. Contohnya untuk proporsi tabungan ini yang mudharabah, yang kita hitung dari misalkan satu ya, ini yang tabungan mudharabah 60 juta nih, yang baris pertama 60 juta dibagi total keseluruhannya ini berapa? 200 juta. 60 per 200 juta dikali dengan 1 juta tadi yang pendapatan tadi ini. Nah, ini ya. Ini ada kaitannya. Jadi untuk pembagiannya ada 1 juta dihitung, berarti proporsi tabungan mudharabahnya yang ini sebesar 300.000 dari 60 juta dibagi dengan total keseluruhan 200 juta dikali dengan 1 juta ya. Ini untuk proporsi tabungan mudharabah. Belum kita aplikasikan ke nisbah nasabahnya dan nisbah bank ya. Nah, kita hitung lagi. Ini ada catatan pertama 300 juta, yang tadi 1 juta. Simpan
Kemudian kita lihat untuk yang mengetahui bagaimana pendapatan masing-masing kelompok, misalkan yang tadi dari pihak kelompoknya pihak bank dan pihak nasabah. Kita hitung yang nasabah dulu ya. Pendapatan nasabah itu yang pendapatan nasabah tabungan mudharabah, contoh yang atas, yang baris atas tadi. Ingat, proporsi pendapatan tabungan mudharabahnya tadi 300.000 masing-masing dikali dengan nisbah bagi hasil untuk nasabah berapa? Ini 40% ya. Balik lagi, jadi 300.000 dikali 40% adalah sebesar 120.000. Ini untuk nasabah. Nah, sama halnya dengan untuk bank. Dilihat untuk bank, untuk proporsinya sama, tetap 300.000. Nah, yang 60% itu dari sini, 60% dari nisbah pihak bank. Jadi 300.000 dikali 60% sama dengan 180.000. Gitu ya, bisa dipahami? Ada yang masih bingung? Bisa dilanjutkan? Seperti ini dilanjutkan? Enggak? Bisa Bu, lanjutkan. Lanjutkan ya. Oke. Nah, ini untuk yang setelah kita hitung semuanya. Tadi saya contohkan hanya satu aja, tabungan mudharabahnya saja ya, dari proporsi dan dari nisbahnya masing-masing. Ini sudah dihitung. Nanti ini kalian ini anggap nanti ini kan sudah saya hitung lagi. Nanti kalian boleh mencocokkan di rumah ya untuk menghitung sendiri. Nah, ini sudah ada hasilnya. Nah, tinggal nanti kita lihat dari tabel yang sudah kita buat distribusi bagi hasil antara pihak bank dengan nasabah. Ya, kita lihat bagaimana cara menghitung untuk equivalent rate. Nah, untuk equivalent rate-nya ini kan contohnya itu dalam hitungan 1 tahun ya, totalnya 12 bulan. 12 bulan. Jadi untuk equivalent rate-nya pendapatan nasabah ini dikali dengan 365 dikali dengan 100% dibagi saldo rata-rata kali 30. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada nggak? Lanjut ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Untuk equivalent rate atas bagi hasil untuk nasabah dulu ya, misal ini untuk nasabah dulu, equivalent rate atas semuanya berapa. Tadi tabungan mudharabah pendapatannya itu nasabah 120.000, kita masukkan 120.000 dikali 365 dikali 100% dibagi 60 juta dikali dengan 30 hari. Jadi hasilnya berapa? Dihitung ya. Nah, jadi berapa? 2,43%. Di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Jelas ya? 365 ini dari mana? Ada yang mau jawab? Dari yang 1 tahun itu Bu, jadi selama 1 tahun 12 bulan itu kan 365 hari. Oke, jadi semua hitungannya dalam hitungan hari ya, betul. Kemudian yang 30 ini per 1 bulan, jadi 365 per 30. Anggapannya ini nggak ada hari libur ya, karena ini hitungan untuk usaha, kemungkinan kita anggap tidak ada libur. Jadi 365 untuk per tahun, yang 30 adalah hitungan per hari. Oke, selanjutnya untuk yang ekuivalen setelah didapatkan, maka bagaimana pihak bank akan menghitung pembagian hasil untuk nasabah perorangan setiap akhir bulannya. Ini saldo rata-rata nasabah dikali 30 hari dikali dengan equivalent rate yang tadi sudah ada dikali 365 hari dikali dengan 100. Hasilnya berapa? Tadi saldo rata-rata nasabah perhitungan itu adalah 1 juta ya, yang sudah dihitung di awal, paling awal tadi kita hitung, kemudian dikali 30 hari dikali ekuivalennya tadi 2,43, kemudian dikali dengan 1 tahun dikali 100. Hasilnya ini contohnya, nasabahnya ini contohnya namanya Hedi ya, jadi hasil bagi hasil untuk nasabah Hedi ini adalah sebesar 72.900 dibagi 36.500, hasilnya
1997. Selesai. Mudah ya? Teman-teman, gimana? Dari sini ada yang ditanyakan, sudah paham? Terlalu cepat kah? Gimana? Ini perempuan semua atau ada cowoknya sih? Fijar, oh ada Fijar. Kalau Fahmia Turisya, cowok-cewek? Oh, cewek. Maafkan. Ya. Kemudian Rezi cewek ya. Oke. Ada 39 orang. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan dari nisbah untuk pembagian hasil bagi keuntungan. Nanti setelah ini, entah di pertemuan, ini sekarang pertemuan 11 ya. Pertemuan 11, nanti di pertemuan 12 atau 13 akan ada tugas kelompok ya. Nanti diberikan tugas kelompok juga. Mudah-mudahan nanti kedepannya untuk UASnya pun tidak seperti kemarin ada hitungan, nanti beda lagi ya. Apakah nanti dimulai dari pertemuan 13 atau 14, nanti dikumpulkan di pertemuan 15 gitu aja ya. Tapi kalau misalkan dapat soal UTS misalnya UAS seperti ini, jangan ditumpuk di akhir minggu, ingat teman-teman, karena hampir ada beberapa mata kuliah yang sama ya. Untuk seperti saya nih yang untuk mata kuliah lain kan itu nanti ada di pertemuan 13. Kalau bisa, kalau memang bisa dilakukan hari ini atau nanti di pertemuan pas ke-13 itu bisa diselesaikan agar nanti pas UAS benar-benar kalian bisa santai gitu ya, tidak terlalu buru-buru, waktunya diambil yang injury time. Oke, ingat sarangan bahasa Sunda namanya. Ya. Jadi kalian pasti bisa mengatur lah ya. Gitu. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan dari pembahasan bagi hasil tadi? Mudah ya? Mudah? Sangat mudah. Contohnya mudah. Kalau bisa dipahami nanti akan saya share tugasnya seperti apa di grup ya. Karena saya masih merancang dulu seperti apa. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Absennya dulu. Dela dari kelas MN 18 atau 18A? Dela? 18A Bu. Yang ya, bagian pagi Bu. Bukan yang MPKS-nya. Aslinya dari 18C Bu. Ya. Nur Safika dari MN 18 G ya? Bukan? A. Oh ya, saya mau lihat. Mutana dari mana? Mutaha Dari MN18F Bu. Oke. Saya baru beberapa kali ketemu jadi belum begitu hafal ya, kecuali yang memang sudah ini. Oke. Bentar lah. Milenial Intan Noviantika, Intan G ya? Iya Bu. Ini ada yang tanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya mau share ini. Absensinya. Ayo sambil nunggu nih, saya nunggu apa yang ada yang ingin tanyakan. Sudah jelas semua, mudah. Silakan absen ya di sini ya, sudah di share linknya. Baik. Ya. Sambil nunggu, mangga yang mau bertanya, masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit lagi. Kalau apa diskusi aja. Bu, kira-kira susah nggak Bu tugasnya? Enggak kok, mudah. Ada yang pengen curhat tapi jangan curhat sama
masalah pacarnya ya, nggak nerima. Perkuliahannya teman-teman bisa ikutin semuanya. Apa ada kendala kemarin, kemarin yang walaupun yang belum bisa bayar kewajiban, tapi sekarang di BOC sudah bisa akses semua ya, sudah dibuka semua. Jadi takut nanti ada yang belum tahu, oh karena saya merasa belum bayar, belum bisa akses. Itu hanya untuk kemarin saat UTS saja. Tapi sekarang sudah bisa lagi untuk akses pembelajaran ya. Jadi masih bisa nanti. Absennya selain di sini, absen di BOC juga, karena BOC memang untuk rekod daring kita. Nanti ratingnya UBP kan juga bagus kan, misalkan menggunakan sistem BOC yang sudah disediakan di UBP gitu. Ibu Iya, mangga. mau bertanya Bu, Mangga. yang itu berapa orangnya Bu? Sekelompoknya, satu kelompok. Kemarin sudah dibentuk ya waktu awal. Sudah belum ya? Waktu awal. Apa itu yang ekonomi manajerial aja? Yang MTKS sudah belum MTKS? Sudah dibentuk belum? Saya lupa lagi. Gimana? Ingat nggak? Belum dibentuk apa kelompoknya? Kalau misalkan belum dibentuk, nanti bentuk, nggak apa-apa, dibentuk aja ya. 2 orang atau 3 orang total itu, kalau nggak salah kelas MTKS itu ada kelas pagi sama kelas malam ya, ada 95 orang. Oh iya teman-teman, nanti kalau tidak ada halangan, anak semester kita tuh mau ada yang konsentrasi keuangan, mau ada kuliah umum atau seminar pasar modal. Kalau misalkan kalian bisa mengikuti, alhamdulillah. Nanti akan di-share undangannya seperti apa, biar kalian juga tahu untuk referensi, siapa tahu nanti pada saat penyelesaian tugas akhirnya ada yang mengambil tentang pasar modal dan saham ini gitu ya teman-teman. Nanti akan saya share, mudah-mudahan bisa masuk kapasitasnya, semuanya bisa ikut. Kalaupun tidak, kayaknya sih kapasitasnya 100 orang. Nah ini untuk yang semester 7 lebih diutamakan, tapi yang teman-teman semester 5 ini juga nggak apa-apa, nanti bisa via YouTube. Jadi sisanya yang nggak bisa masuk di 100 orang ini ikut di YouTube juga nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa gitu ya. Yang penting sekarang itu belajar itu untuk mendapatkan ilmunya bukan hanya dari dosennya aja ya, karena sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, untuk ilmu yang bisa didapatkan itu bisa dari mana aja, bisa dari dosennya ini sekitar berapa puluh persen, sisanya kita ini sebagai dosen mengarahkan atau memfasilitator teman-teman untuk mendapatkan ilmu dari lain, entah dari kampus lain ya, atau dari sumber-sumber lain yang memang bisa dijadikan patokan untuk mendapatkan ilmu. Banyak sekarang ya seminar-seminar dan lain sebagainya, itu kalian ikuti aja. Kalau misalkan kalian ada recordnya saat mengikuti seminar tersebut, nggak apa-apa. Jadi nanti kan, Bu saya kalian sudah ikut ini, berarti itu sudah menerapkan dari proses merdeka belajar gitu. Jadi untuk sekarang dirubah mindsetnya, jangan menunggu dosen memberikan materi, tapi kitanya yang proaktif untuk mendapatkan materi dari mana aja gitu ya teman-teman, biar wawasannya lebih luas dari yang sekarang kalian dapatkan. Sama saya pun mendapatkan dari yang lain juga, ikut seminar dan sebagainya. Itu kita sama-sama untuk menggali potensi diri kita masing-masing gitu ya. Oke teman-teman, sepertinya sudah semua ini absennya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah cerah-cerah, sudah pada mandi semua ya? Tidak ada yang belum? Kalau yang kedua pasti sudah mandi mungkin. Oh, saya nggak tahu ya. Yang lain? Nah ini nggak apa-apa, nggak malu-malu kayaknya.
Saya berasa ada di sekolahan keputrian karena semuanya wanita semua. Kecuali yang tadi ya, gitu. Maaf ya Pak ya. Kalau yang ada cowok. Oke, teman-teman gimana? Ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan lagi? Kita diskusi aja sisanya. Atau cukup? Kalau cukup bilang cukup nih perwakilan, siapa yang bilang? Sudah Bu. Sudah cukup ya? Oke. Kalau absen sudah, tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan dari penjelasan yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bisa kalian ingat, siapa tahu nanti kalian juga bisa bekerja di tempat yang memang ternyata ada bank syariahnya. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Ini kalau saya senang, ini berarti lebih cepat dari yang saya duga, karena saya prediksi 1 jam ternyata 30 menit pun selesai. Kalau di kelas ini pasti udah rame. Ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang dari saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.